Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Nah, setelah kita membahas mengenai keguguran pada video saya sebelumnya, pada video kali ini kita akan khusus membahas tindakan bedahnya untuk kasus-kasus keguguran, yaitu tindakan dilatasi dan kuretase atau kuret. Jadi beberapa hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah alasan kapan seharusnya dilakukan tindakan ini. Yang kedua, kontraindikasi atau larangan kapan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga adalah persiapan-persiapan menuju tindakan. Dan yang keempat adalah setelah tindakannya. Yuk segera kita bahas semuanya. Nah, dilatasi dan kuretase, disingkat DNC adalah prosedur di mana bahan dari bagian dalam rahim itu akan dikeluarkan. Dilatasi mengacu pada pelebaran atau pembukaan dari mulut rahim atau leher rahim, yaitu bagian bawah rahim yang membuka ke vagina. Nah, kuretase ini mengacu pada pengikisan atau pengangkatan jaringan yang melapisi rongga rahim yang disebut endometrium dengan alat bedah yang disebut kuret. Jadi ini adalah contoh sendok kuret yang biasa dilakukan untuk prosedurnya. Di sini ada gagang, tangkai, dan juga sendok kuretnya. Sendok kuret ini yang akan mengikis bagian dalam rahim dengan arah seperti ini. Prosedur dari kuret ini dapat dilakukan untuk alasan yang berbeda, termasuk untuk mencari penyebab masalah seperti perdarahan rahim yang tidak normal, untuk pengobatan keguguran atau perdarahan pasca kehamilan atau perdarahan setelah melahirkan. Berikutnya adalah beberapa alasan untuk tindakan kuret. Jadi ada beberapa alasan mengapa tindakan kuret ini dapat dilakukan. Nah, dalam beberapa kasus, prosedur ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang rahim untuk mendiagnosis dari kondisi medis tertentu. Disebut kuret diagnostik. Nah, dalam kasus lain, prosedur ini juga digunakan untuk mengobati masalah atau kondisi medis tertentu. Disebut terapi kuret. Kita bahas dari yang pertama, kuret diagnostik. Nah, alasan utama kuret diagnostik ini adalah untuk mendapatkan dan memeriksa sampel dari lapisan dalam rahim yang disebut endometrium. Ini mungkin dilakukan karena perdarahan rahim yang tidak normal, mungkin terlalu banyak, mengikuti hasil yang tidak normal dari biopsi sebelumnya, atau studi pencitraan sebelumnya, atau dalam kasus yang jarang terjadi untuk mencari bukti adanya jaringan kehamilan. Nah, untuk kuret diagnostik, kadang-kadang dilakukan dalam kombinasi dengan prosedur lain yang disebut dengan histeroskopi. Ini melibatkan pelebaran mulut rahim dan memasukkan kamera sempit untuk memeriksa dan memotret bagian dalam rahim. Nah, setelah dilakukan kuret diagnostik ini, ahli patologi akan memeriksa jaringan yang telah dikeluarkan dengan mikroskop untuk mengevaluasi kondisi tertentu seperti polip, prekanker lapisan dalam rahim, atau kanker endometrium, kanker dalam rahim. Nah, berikutnya adalah kuret untuk terapi. Kuret terapi ini dilakukan untuk mengeluarkan isi rongga rahim dalam keadaan-keadaan berikut ini. Yang pertama, keguguran. Jadi kuret ini diperlukan untuk melahirkan jaringan atau untuk memastikan bahwa semuanya telah bersih. Yang kedua, perawatan kehamilan anggur. Nah, kehamilan anggur ini adalah kehamilan yang tidak normal, di mana tumor terbentuk di tempat plasenta atau ari-ari yang normal. Jadi, tindakan kuret ini adalah untuk mengeluarkan jaringan yang tidak normal itu. Yang ketiga, jaringan kehamilan yang masih belum dikeluarkan atau tertahan, atau misalnya terperangkap. Jadi, ini adalah tindakan tambahan untuk mengeluarkan jaringan yang tertinggal setelah keguguran atau setelah persalinan. Yang keempat, bisa terjadi untuk perdarahan vagina yang berkepanjangan atau berlebihan. Jadi kuret ini dapat dilakukan sebagai pengobatan dalam beberapa kasus perdarahan rahim yang berkepanjangan atau berlebihan yang tidak respon pengobatan klinis atau medis berupa obat-obatan. Berikutnya kita akan bahas mengenai persiapan untuk kuret. Nah, beberapa pasien mungkin perlu menjalani tes darah sebelum tindakan ini, meskipun ini tidak selalu dilakukan. Anda tidak boleh makan atau minum apapun mulai malam sebelum prosedur. Anda akan membutuhkan seseorang untuk menemani Anda pulang ke rumah karena tidak akan aman untuk mengemudi setelah menerima obat penenang atau obat bius. Nah, setelah tiba untuk prosedur, perawat biasanya akan memasangkan jalur infus yang dapat digunakan untuk memberikan cairan, obat-obatan selama sebelum atau pada saat prosedur. Nah, perawat dan dokter akan meninjau riwayat kesehatan Anda, mendaftar obat-obatan yang akan digunakan, dan alergi obat-obat apa saja. Nah, prosedurnya nih, prosedur kuret.
Kuret ini dapat dilakukan di ruang operasi, di rumah sakit ya, atau di klinik rawat jalan, atau di pusat bedah rawat jalan. Biasanya tekanan darah, denyut nadi, kadar oksigen darah itu akan dipantau selama prosedur. Prosedur ini sendiri biasanya hanya membutuhkan waktu 15 hingga 30 menit untuk diselesaikan. Nah, pembiusan. Prosedur ini dapat dilakukan dengan menggunakan bius umum, bius lokal, atau regional. Nah, jenis bius yang akan dipilih itu tergantung pada alasan prosedur dan juga riwayat kesehatan Anda. Kita akan masuk ke perawatan setelah tindakan kuret. Nah, setelah prosedur ini semua nih, Anda akan beristirahat selama beberapa waktu di area pemulihan atau perawatan pasca operasi. Hal ini diperlukan untuk memantau perdarahan vagina yang berlebihan atau komplikasi lain dan memberikan waktu bagi Anda untuk pulih dari obat bius. Berapa lama Anda akan tinggal di area pemulihan biasanya itu tergantung pada jenis pembiusan yang Anda dapatkan dan berkisar antara 30 menit hingga beberapa jam. Jika Anda diberikan pembiusan secara umum, Anda mungkin mengalami mual dan muntah yang dapat diobati juga dengan obat-obatan. Selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai pemulihan di rumah. Jadi Anda seharusnya dapat melanjutkan sebagian besar aktivitas rutin dalam 1 atau 2 hari ke depan. Kram ringan dan bercak dapat terjadi selama beberapa jam atau hari. Kram dapat diobati dengan obat-obatan NSAID seperti ibuprofen contohnya atau naproxen. Penting untuk smart parents tahu nih, bahwa tidak boleh memasukkan benda apapun ke dalam vagina, seperti tampon, kasa, atau pembersihan obat-obatan. Anda dapat melakukan hubungan intim setelah Anda siap, dan periode menstruasi berikutnya biasanya terjadi dalam 2 hingga 6 minggu setelah prosedur. Dan berikutnya kita akan bahas mengenai kapan Anda harus meminta bantuan. Jadi Anda harus menghubungi dokter kandungan Anda jika Anda mengalami demam, yaitu suhu lebih dari 37,8, kram yang berlangsung lebih dari 48 jam, nyeri yang meningkat dan bukannya berkurang, perdarahan berkepanjangan atau memberat, atau keputihan yang berbau busuk. Jadi berikutnya kita akan bahas mengenai komplikasi dari kuret. Nah, kuret adalah tindakan atau prosedur yang biasa dilakukan dan biasanya tuh sangat aman. Seperti halnya operasi apapun, ya komplikasi itu bisa saja terjadi. Jadi potensi komplikasinya meliputi yang namanya perforasi atau robekan pada rahim. Ini terjadi pada salah satu instrumen bedah membuat lubang pada rahim. Ini lebih umum ketika prosedur ini dilakukan selama atau setelah kehamilan karena rahim itu sangat rentan. Nah, untungnya sebagian besar kasus ini sembuh dengan sendirinya dan tidak memerlukan perawatan apapun. 2 masalah potensial yang mungkin disebabkan oleh robekan pada rahim adalah perdarahan akibat cedera pada pembuluh darah dan juga cedera pada organ lainnya. Yang berikutnya adalah cedera dari leher rahim. Nah, cedera ini dapat terjadi selama pelebaran atau dari kuret itu sendiri. Nah, luka pada leher rahim itu ditangani dengan tekanan pada area tersebut dan juga pemberian obat-obatan yang membantu daerah perdarahan. Komplikasi ketiga adalah perdarahan. Jadi sangat jarang terjadi perdarahan yang berlebihan atau memerlukan transfusi setelah tindakan kuret ini. Berikutnya adalah infeksi. Infeksi dari tindakan kuret itu juga sangat jarang terjadi. Jika Anda mengalami demam, nyeri yang semakin parah atau bukannya membaik, atau keputihan berbau busuk setelah tindakan, segera hubungi dokter Anda. Komplikasi berikutnya adalah perlengketan atau yang disebut adesi atau jaringan parut pada rahim. Ini dapat terbentuk setelah kuret dalam kasus yang lebih jarang lagi. Jika ini terjadi, ini dapat menyebabkan kelainan pada siklus haid atau masalah pada kehamilan berikutnya. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.